حي على الصلاة Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wassallallahu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ikhwani amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan dan Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam atas diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah dengan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan kita ada sebuah tulisan dari sebuah kutip kecil yang sebenarnya dia merupakan bab-bab awal dalam pembahasan sebuah kitab fikih. Beliau menuliskan bukunya ini sebelum beliau menjelaskan tentang beberapa bab tentang persoalan-persoalan fikih. Maka beliau mencantumkan yang pertama di sini adalah tentang masalah rukun iman. Kata beliau, rukun iman itu arkanul iman sittatun, ada 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa fil qadri khairihi wa syarrihi. Bahwa engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berkaitan dengan masalah rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan dan menjelaskan tentang masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini insya Allah kita sudah pernah dengar semua tentang bentuk pembagian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah Allah itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah mencipta, Allah mengatur, Allah pemilik alam semesta. Ini adalah merupakan dalam masalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ifradullah taala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Dan dalam rububiyah ini antara seorang muslim dengan orang-orang di luar Islam hampir tidak punya perbedaan. Semua pasti akan mengakui bahwasanya ada satu yang kemuliaan zat yang menciptakan, mengatur, dan pemilik alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah." Kalau orang-orang kafir itu kalian tanyakan kepada mereka siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan kalian dapatkan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Quraisy Mekah itu sebenarnya mereka bukan menyembah kepada patung itu. Mereka menyembah kepada Allah, tapi
mereka gunakan patung-patung berhala tersebut untuk lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka kecuali agar supaya mereka itu lebih mendekatkan diri kami ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam masalah uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan bentuk pembeda antara seorang muslim dengan orang di luar Islam. Dalam masalah uluhiyah inilah, dalam masalah ibadah inilah yang menjadi batas antara kita dengan orang-orang kafir. Seorang muslim dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Utamanya pada hal-hal yang terkhusus buat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu untuk beribadah. Dan ini adalah merupakan bentuk tujuan diciptakannya alam semesta ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang sudah kita tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan kita manusia dan bangsa jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim walaupun boleh jadi dalam kehidupannya dia terjatuh ke dalam kesalahan, ke dalam dosa, tapi dia kemudian cepat-cepat menyadari dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa tersebut. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau, kullu ibnu Adam khata'un. Semua anak cucu Adam itu berdosa, jatuh ke dalam dosa. Maksudnya dosa-dosa yang banyak. Wa khairu khatta'iha at-tawwabun. Dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah cuma sekali yang muliakan ya Allah, dalam ayat disebutkan innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ketika dia jatuh ke dalam kesalahan tersebut, maka dia ikutkan kesalahan itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Untuk apa? Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya dengan perbuatan baik itu apa saja, itulah kemudian yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Maka seorang muslim tidak boleh meremehkan, ada sikap pandang enteng terhadap sebuah amalan, walaupun mungkin amalan itu merupakan amalan yang ringan, yang amalan juga yang mungkin saja tidak terlihat oleh manusia. Bukankah pernah ada seorang sahabat yang Nabi kabarkan bahwasanya dia adalah merupakan salah satu di antara orang yang dirindukan oleh surga. Ada ketika Nabi duduk bersama dengan para sahabat, Nabi mengatakan sebentar lagi akan ada seorang yang datang yang dirindukan oleh surga. Maka sahabat beralih kepada apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Begitu dilihat, orang biasa aja. Datang, duduk dengan membawa sendalnya, duduk di majelis Nabi SAW. Besoknya kembali Nabi kabarkan lagi, sebentar lagi akan ada orang yang kemudian dirindukan oleh surga yang datang. Begitu dilihat, orang yang kemarin aja, tidak juga terkenal. Artinya tidak terkenal di kalangan para sahabat pada waktu itu. Sahabat belum tanggapi bagaimana. Nanti pada hari yang ketiga kembali Nabi mengatakan sebentar lagi akan ada orang yang datang
ke majelis ini yang dirindukan oleh surga. Maka saking penasarannya, ada salah seorang di antara para sahabat yang kemudian mencari alasan untuk bisa bermalam di rumah sahabat yang satu ini, yang disebutkan ini. Maka setelah beberapa malam, dia cek apa amalan yang khusus yang menyebabkan Nabi mengatakan seperti itu kepada orang ini. Diceklah sholatnya, sholat lainnya biasa aja, puasanya juga ya biasa, sehari-harinya juga beraktivitas, bekerja, mencari nafkah, mencari sebab-sebab turunnya, sebab-sebab rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak didapatkan amalan-amalan yang mungkin di mata orang adalah merupakan amalan yang istimewa. Setelah berlalu, sahabat ini ingin pulang. Ditanyalah alasan kenapa sampai mau bermalam di tempat ini, di tempat saya. Maka sahabat ini mengatakan, sesungguhnya aku telah mendengarkan Rasulullah SAW mengatakan seperti ini. Apa amalan yang kemudian menyebabkan seperti itu? Maka sahabat ini bilang, ya seperti yang kau lihat, tidak ada sesuatu yang istimewa. Tapi ketika ingin pulang, dipanggillah sahabat ini, kemudian dikatakan kepadanya, sesungguhnya aku ketika akan berangkat ke pembaringan itu ingin tidur, aku telah memaafkan semua kesalahan-kesalahan orang kepadaku. Tidak gampang ini. Kebanyakan di antara manusia sekarang, kalau ada kesalahannya orang sama dia ingat betul, sampai kesalahan-kesalahan yang kecil sekalipun. Itu sudah yang tertanam dalam dirinya. Kita sudah tahu Bilal bin Rabah yang disebutkan oleh Nabi SAW tidak menyebutkan amalan yang besar, ya. Dan kita sudah tahu itu. Pintu-pintu kebaikan itu yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bilal bin Rabah. Ketika Nabi mengatakan satu kaki Bilal itu telah berada dalam surga, Bilal tidak menyebutkan amalan yang besar di mata manusia. Beliau hanya mengatakan senantiasa menjaga wudhu, kemudian sholat sunat dua rakaat. Tidak sebutkan itu beliau ahlul badar, beliau orang yang menjaga tauhidnya kepada Allah ketika disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Beliau tidak menyebutkan beliau seorang muadzinnya Nabi SAW yang hanya mengkhususkan, disebutkan dalam sejarah itu, mengkhususkan beliau mengumandangkan azan pada sholat-sholat yang Nabi pimpin. Ketika Nabi meninggal dunia, berhenti Bilal. Nanti pada masanya Abu Bakar atau Umar bin Khattab diminta oleh Umar bin Khattab untuk mengumandangkan azan. Dan banyak di antara amalan-amalan yang lain. Maka di antara ciri seorang muslim dalam persoalan ibadah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kemudian dia mempunyai ibadah yang khusus memang, yang dia berusaha untuk konsisten dengan amalan itu. Kalau mau bilang sholat, semua orang sholat. Sholat 5 waktu, semua orang sholat 5 waktu. Kalau mau bilang puasa Ramadan, semua orang bisa berpuasa Ramadan. Tapi coba munculkan pada diri kita apa amalan yang konsisten dengan amalan itu, walaupun mungkin kecil, tidak terkenal. Dan memang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dikenal, ya, bukan untuk dikenal oleh masyarakat, bukan untuk dikenal di kalangan manusia. Antum ingat tidak kisahnya tentang siapa sahabat yang dikenal oleh penduduk langit itu? Oh, bukan sahabat, ya. Beliau tidak termasuk sahabat. Kenapa tidak termasuk sahabat? Karena beliau tidak sempat ketemu dengan Nabi SAW, walaupun hidup di masa Nabi SAW. Beliau kan diminta izin, minta izin kepada ibunya untuk bertemu dengan Nabi SAW. Andai kata waktu itu sempat ketemu dengan Nabi, maka Uwais Al-Qarni itu disebut sebagai sahabat. Cuma tidak sempat ketemu. Beliau tiba di kota Madinah, Nabi sementara di luar kota Madinah pada waktu itu, tidak sempat ketemu. Apa yang Nabi pesan kepada Umar bin Khattab? Kalau ketemu dengan Uwais Al-Qarni, minta didoa
didoakan olehnya. Kalau antum lihat siapa yang lebih mulia, Umar bin Khattab atau Uwais Al-Qarni? Umar bin Khattab. Tapi kenapa Nabi SAW memerintahkan kepada Umar bin Khattab, kalau ketemu dengan Uwais Al-Qarni, maka minta akan kepadanya untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tidak terkenal di kalangan penduduk dunia, tapi terkenal di kalangan penduduk langit. Maka begitu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali, banyak kemudian hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita masing-masing punya sarana. Kita masing-masing punya apa ya? Punya potensi untuk itu. Coba konsisten dengan amalan itu. Walaupun cuma sedikit. Walaupun cuma sedikit. Yang ketiga, dalam persoalan asma wa sifat, mentauhidkan Allah dalam persoalan nama dan sifat-sifat Allah. Karena ada orang yang sebagaimana kita ketahui, ada orang itu yang tidak bilang tidak ada nama Allah selain Allah. Pokoknya Allah. Sifatnya Allah cuma satu, mencipta, tidak ada yang lain. Ada orang punya pemahaman seperti itu. Ada juga orang yang punya pemahaman diperumpamakan, dimisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Banyak itu kita dapatnya. Kalau di Masjid Al-Amin kami sebutkan di antara contohnya itu yang taruh foto kemudian ditulis. Biasa di kaca-kaca mobil itu, atau biasa di setir mobil itu. Di apa itu? Tempat klakson kayak itu. Hah? Klaksonnya mobil kayak tadi. Yang di tengah itu. Nah, biasa ditulis itu, ditempel stiker. Hidupku berada di tangan Tuhan. Tidak boleh diperumpamakan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ada orang masyarakat seperti itu punya pemahaman. Maka kita mengatakan sesama makhluk saja beda. Bagaimana antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala? Makhluk punya kaki, ya kan? Manusia punya kaki. Meja juga punya kaki. Sama enggak? Kaki manusia dengan kaki meja kan tidak sama. Tapi sama-sama kaki. Sapi punya kaki, kucing punya kaki. Sama-sama hewan itu. Tapi sama enggak? Tidak. Kalau ada kita lihat kucing yang punya kaki sapi, wih, heboh itu. Viral itu yang begitu itu. Tapi tidak. Itu sama makhluk itu. Bagaimana antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu sangat berbeda. Laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu. Yang kedua, beriman kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nama, tugas, ataupun jumlah. Ada kan Allah sebutkan cuma nama, Allah juga sebutkan tugasnya. Ada yang Allah cuma sebutkan jumlahnya. Rasulullah SAW cuma sebutkan juga jumlahnya, tidak disebutkan namanya. Misalnya, kalau malaikat Jibril sudah kita tahu. Apa tugasnya? Hah? Apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Baik. Sekarang, sampai di mana tugasnya malaikat Jibril? Selesainya tugasnya malaikat Jibril itu kapan? Hah? Kapan selesainya? Hah? Ketika Rasulullah SAW itu wafat, selesai tugasnya Jibril. Ada sekarang orang yang mengaku ketemu dengan malaikat Jibril.
Ada pernah bahkan jin itu mengaku, tanya, siapa kamu? Malaikat Jibril. Bukan kenal. Ada orang yang mengaku bertemu dengan itu. Persaksikan bahwasanya itu bukan malaikat Jibril, itu setan itu yang ketemu. Walaupun dia berpenampilan muslim sebagaimana yang diketahui. Ada biasa bilang, saya habis ketemu dengan orang ganteng sekali, baru jenggotnya tebal, pakai baju putih, pakai sorban. Dia sampaikan begini dan begini. Maka dijadikanlah sebagai hujahnya itu. Ada orang begitu. Dan dia pernah langsung itu sampaikan, dan kami dengar langsung itu. Katanya dia datang sama kami itu di waktu antara tidur dengan tidak tidur, antara sadar dengan tidak, menyampaikan kalau ada orang yang datang berobat, ini obatnya, ambil di laut. Ada orang yang begitu. Maka diambillah, dapat memang. Dia bilang itu, siapa itu kalau bukan malaikat? Tidak mungkin dia bilang setan memberitahukan seperti itu kepada kita. Ada orang begitu. Dan dia yakini betul itu. Malaikat maut jelas tugasnya. Tapi malaikat maut ini dalam sebuah kisah pernah sekali datang kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Datang sama Nabi Musa dalam bentuk seorang laki-laki, minta nyawanya Nabi Musa. Apa yang dilakukan? Ditempelin, buta matanya sebelah. Dia melapor kepada Allah, ya Allah, engkau telah mengutusku kepada orang yang tidak menginginkan kematian. Coba tempelin malaikat maut. Kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian diperintahkan apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Diletakkan kedua tangannya di atas seekor sapi. Satu helai sama dengan satu tahun. Sampai tiba waktunya. Datang kembali menemui Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka kalau dalam bahasa kita yang kita lagi, datang kedua kali, kenapa enggak bilang-bilang dulu? Bakabar dong tuh, baca Afrika atau apa? Kenapa enggak bilang-bilang datang kedua kali? Maka malaikat maut mengatakan, sesungguhnya telah datang kepadamu beberapa tanda, beberapa alamat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa yang pertama? Badan yang mulai lemah. Maka indikasi ini, badan yang mulai melemah, gigi yang mulai tanggal, dan rambut yang mulai memutih. Itu alamat itu. Teguran sebenarnya. Artinya, ya siap-siap nih. Jangan ada kan orang itu justru supaya bisa kelihatan lebih muda, cabut itu rambut putih. Jangan, biarkan saya dia tumbuh supaya ingat-ingat sedikit, bos. Ingat-ingat sedikit itu yang satu kali berapa meter itu. Jangan larut dengan kehidupan dunia. Ada beberapa orang ustadz mengatakan, sementara jinnya 60 tahun, paling lama 70 tahun. Syukur kalau dapat bonus. Nabi mengatakan umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Dan sangat sedikit yang dilebihkan dari itu. Dan bukan berarti menunjukkan kepada kita sekalian kalau yang masih muda berarti masih jauh saya ini. Belum 60 tahun. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Memang itu malaikat maut menunggu kita untuk kemudian bertobat, lu baru dicabut nyawanya kita. Seandainya kita bisa tunda, seandainya kita bisa mengatakan, bisa protes ketika malaikat maut itu datang kepada kita, kemudian kita protes kepada malaikat maut, bilang, jangan coba-coba lu cabut belum sempat bertobat saya. Atau bisa protes kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menunda, atau
Ketika kita dimasukkan ke dalam alam ke dalam kubur itu, kita bisa bilang, jangan lu masukkan saya belum mau mati nih. Seandainya bisa seperti itu, ya tunda minta tobat. Persoalan kan tidak bisa. Makanya kenapa itu jemaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang memerintahkan kepada kita sekalian, menganjurkan kepada kita untuk selalu senantiasa datang berziarah kubur. Bukan datang ngapa-ngapain di situ. Bukan datang. Orang sekarang itu kalau pergi di kuburan, antum lihat sendiri nih. Pergi foto-foto di situ. Antum lihat sendiri. Orang bukan lagi datang mengambil pelajaran. Bukan lagi datang mengambil pelajaran ketika datang ke kuburan. Dekatnya sini tuh. Coba kembali introspeksi. Satu hari ini sudah ada enggak yang pergi? Biar cuma lihat-lihat sebentar. Atau sudah larut dengan, biar cuma lihat sebentar, ngambil pelajaran di situ. Ingat, suatu saat akan di sini nih. Maka pintar-pintar untuk kemudian mengambil mengambil pelajaran. Allah dekatkan dengan kita, tempat kita, kuburan yang di sana itu bukan sebagai ya memang enggak. Tapi Allah ingin mau kemudian coba datang, ngambil pelajaran di situ. Duduk 5 menit, 10 menit, ngambil pelajaran di situ. Supaya bisa kembali. Jangan kita larut bilang, saya kan orang yang sudah belajar. Saya kan orang yang sudah banyak tahu. Saya kan seorang yang bisa menghafal Quran. Ingat jemaah sekalian, ya kan Allah Subhanahu wa taala. Al-a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan nanti yang terakhir. Jangan bangga dengan keadaannya kita sekarang ini. Iya, kita sekarang bisa duduk di majelis ilmu. Boleh jadi ketika Allah berikan kepada kita sedikit nikmat, hilang kita dari majelis ilmu. Sudah banyak pelajaran. Sudah banyak contoh. Sudah banyak contoh. Makanya hadir di majelis seperti ini bukan cuma hanya sekedar sebagai rutinitas. Ini program kita setiap pekan, bukan. Seharusnya hadirnya kita di majelis ilmu justru itu kemudian akan lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih menyebabkan rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru semakin arogannya kita. Semakin tidak terkendalinya kita. Bukan seperti itu. Kalau hadirnya kita di majelis ilmu hanya sekedar rutinitas, apa bedanya kita dengan orang-orang luar? Apa bedanya dengan orang yang kemudian hadir di sholat Jumat misalnya, dengarkan khutbah? Apa bedanya dengan itu? Yang cuma sebagai melepaskan seperti melepaskan kewajiban saja. Harus pintar-pintar mengambil pelajaran. Cuma sekali mengingatkan ya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah kita hadir di majelis ilmu itu melainkan ada saja faedah yang kita dapatkan. Ada saja faedah yang kita dapatkan. Kalaupun misalnya kita sudah tahu, ada saja itu faedah yang kemudian yang kan minimal kita dapatkan keutamaannya, ya. Minimal kita dapatkan keutamaannya. Di antara malaikat yang lain di hari Jumat, Allah sebutkan namanya? Nabi sebutkan nama malaikat itu? Tidak.
Yang jelas Nabi bilang di hari Jumat itu sebelum khotib di atas mimbar, malaikat yang berdiri di tiap-tiap pintu masjid catat, ini hadir, ini hadir, ini hadir, ini hadir. Kapan berhenti? Ketika khatib naik ke atas mimbar. Sekarang mari introspeksi. Kalau kita yang sudah belajar, yang sudah duduk di majelis ilmu misalnya, sudah sekian lama, bagaimana perhatian kita dengan ibadah Jumat tersebut? Tidak usah yang lain-lain dulu, kehadiran kita. Jangan-jangan ada di antara kita yang kemudian yang hadir itu sudah di atas khatib, padahal kita tahu keutamannya. Padahal kita tahu keutamaan daripada kehadiran kita untuk kemudian sebelum khatib di atas mimbar. Dan ini di antara bukan kita kan, tapi ini di antara penyakit sebagian daripada penuntut ilmu. Ketika sudah ditahu, sudah muncul kemudian sikap pandang enteng dengan hal tersebut. Maka dapatkan keutamanya jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang setiap harinya tawaf di Baitul Ma'mur. Berapa jumlahnya? 70.000 malaikat yang ketika sudah tawaf di situ tidak pernah lagi kembali untuk selama-lamanya. Sampai datangnya hari kiamat. 8 pemikul arsy Allah, 8 malaikat yang mikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Nabi kabarkan bagaimana besarnya jarak ini, jarak ujung telinga dengan bahu. Berapa tahun perjalanan? 500. Bagaimana besarnya itu? Itu makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah kecil, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, sombong. Tidak tahu apa yang diandalkan. Kemudian jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang hadir di majelis ilmu itu yang tidak disebutkan. Berapa jumlahnya tidak disebutkan. Malaikat apa namanya tidak disebutkan. Tapi yang jelas siapa yang mendapatkan satu majelis, dia akan ajak para malaikat yang lain untuk kemudian hadir di majelis itu dan bersusun sampai di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sebutkan, mereka banggakan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah banggakan orang-orang yang hadir dalam majelis tersebut. Sampai disebutkan dalam hadis, ada orang yang kemudian dia tidak punya niat apa-apa, cuma karena ingin ketemu dengan satu orang yang mau dia ada urusan dengan orang tersebut, yang kebetulan orang itu berada di majelis itu. Dia dapatkan keutamanya enggak? Tetap dapatkan keutamanya. Saking murahnya kasih sayang Allah ini, saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa? Ada 4. Kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kitab Zabur kepada Nabi Daud. Kitab Injil kepada Nabi Isa. Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ada 2 lagi. Suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa. Dan semua ini
telah disempurnakan oleh Al-Quran. Semua hukum yang ada pada kitab-kitab sebelumnya, ketika turunnya Al-Quran, tidak digunakan lagi. Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, itulah hukum. Apa yang dihapus, tidak bisa lagi jadi hukum. Ada beberapa contoh itu kan, dalam persoalan taubat. Kalau umat-umat terdahulu, kalau mau bertobat, disuruh bunuh diri. Coba nanti periksa di surah Al-Baqarah ayat berapa itu. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum. Coba lihat nanti itu di awal-awal surah Al-Baqarah itu. Kalau kalian ingin bertobat, bunuh diri kalian dari dosa. Kalau kita cara bertobatnya kita begitu, tidak ada kita di sini. Kalau yang betul-betul mau bertobat, dari segi pakaian yang terkena najis itu sudah dihapuskan. Syariat tentang masalah puasa itu juga sudah dihapuskan dari umat-umat terdahulu. Dari umat-umat terdahulu. Jam berapa isin? Tujuh lewat ya? 7 lewat? Atau ikut azan? Taib. Yang keempat, beriman kepada siapa? Beriman kepada apa? Beriman kepada apa? Kepada Rasul. Bapak tolok-tolok bateh. Mengimani semua rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Berapa yang wajib diimani? 25. Jumlahnya Nabi Allah berapa? Jumlahnya Nabi Allah Subhanahu wa taala berapa? Berapa? Berapa ribu? Hah? Berapa ribu? Berapa ribu? Jumlahnya Nabi Allah Subhanahu wa taala berapa ribu? Berapa ribu? $314. Berapa? Berapa jumlahnya? Kalau salah kan dikasih menang. 314 14.000. Termasuk di dalamnya yang kita tahu Khidir. Cuma sebagian kecil yang tahu, yang kita tahu. Dan sekian jumlah yang begitu banyak itu. Bahkan Khidir ini masih ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia nabi, ada juga yang mengatakan dia orang soleh. Terlepas dari itu, yang jelas itu disebutkan dalam Al-Quran kisah beliau. Kisahnya dengan Nabi Musa. Coba lihat. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa? Ngambil apa kepada Khidir? Ngambil pelajaran di situ. Siapa yang lebih utama? Nabi Musa. Beliau Nabi ulul azmi itu. Beliau diutus kepada siapa? Kepada Bani Israel. Siapa yang mimpin waktu itu? Fir'aun.
Pemimpinnya orang-orang dalam neraka. Diutus kepada Firaun. Keras enggak itu Firaun? Keras. Bagaimana bentuk penyelamatannya Allah Subhanahu wa taala? Allah menyelamatkan Musa, Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Yang akhirnya dengan sebab ini kemudian Firaun itu mati. Nabi Musa pernah, itu yang kita bilang tadi tuh, pernah ditempeleng malaikat maut, buta sebelah. Pernah mukul kepada orang Yahudi, bukan menangis Yahudi, bukan pingsan, mati. Tapi apa diperintahkan kepada beliau ketika berdoa kepada Firaun? Qaulan layyina. Berdakwah dengan perkataan yang lemah lembut. Ini pelajaran ini. Ketika berdakwah kepada orang, itu orang kafir itu diperintahkan kepada Firaun itu. Berdakwah dengan perkataan yang lemah lembut. Allah mengatakan mudah-mudahan dia bisa berubah. Walaupun Allah tahu sebenarnya Firaun itu tidak akan berubah. Tapi tetap diperintahkan Nabi Musa itu untuk berdakwah kepadanya dengan perkataan yang lemah lembut. Kita ini dakwah kepada sesama muslim. Ya Allah. Ada orang begitu. Semakin dia belajar, semakin dia tahu bagaimana kemudian menyesatkan orang. Semakin dia tahu vonis orang. Sesat. Kita bukan diperintahkan untuk kemudian belajar, untuk kemudian menyesatkan orang. Ada orang begitu. Semakin belajar, semakin dia tahu. Ini kalau ditanya siapa ini? Sesat itu. Mendakwahkan kepada orang, kepada sesama muslim lagi, bukan dengan perkataan yang baik. Bagaimana bisa orang berubah? Imam Ahmad saja itu, kalau kita nasihati dia, dinasihati di hadapan orang banyak dengan menyebutkan beliau, apa beliau bilang? Kan krim. Cuma karena cara yang salah. Walaupun yang kau nasihati itu sesuatu yang benar. Maka ketika ingin menasihati orang misalnya secara pribadi, panggil secara pribadi. Didakwai secara pribadi, dan itu insya Allah lebih berkesan. Lebih berkesan itu. Lebih masuk kepada dia. Jangan semakin kita belajar, semakin kita pintar mendebat orang. Ada kan begitu ya? Belajar, semakin dia tahu cara mendebat orang. Bukan untuk itu kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, untuk belajar ini, bukan. Coba lihat, ya. Nabi Musa kepada Khidir. Kalau dari segi keutamaan kita bilang tadi, sepakat kita, Musa lebih utama, Nabi Musa itu lebih utama daripada Khidir. Tapi Allah perintahkan untuk belajar, untuk mengambil hikmah kepada Khidir. Inilah yang dikatakan sebagai orang yang bisa mengambil hikmah kepada orang yang mungkin derajat ilmunya, umurnya mungkin saja di bawah dari dia, tapi dia mau mengambil pelajaran dari itu. Kebanyakan orang kan tidak. Siapa itu? Bukan LCG, bukan SPDI. Kebanyakan orang begitu ya. Kalau orang yang nasihati dia, siapa juga kau ini, belum ada pengalaman apa-apa mau nasihati saya. Tidak, sekali mereka Allah Subhanahu wa taala. Lihat, antum pernah dengar itu kan kisahnya tentang ayat kursi itu? Siapa yang kasih tahu itu? Syaitan. Diambil dah itu. Nabi benarkan itu. Paling yang kasih tahu itu siapa? Syaitan yang kasih tahu sama Abu Hurairah. Ini ustadznya yang kasih tahu, dia bantah lagi ustaz. Justru bukan membuat orang itu. Makanya ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu lebih diutamakan untuk kemudian pelajari dulu akhlak sebelum pelajari yang lain-lain. Sebab
Akhlak itulah kemudian akan memperbaiki kita. Akhlak itulah kemudian akan membaguskan kita. Sudah bagaimana itu ya, orang yang sekarang Masya Allah, ini orang dulu belajar sama-sama, begitu sudah belajar sedikit dia yang bantah orang yang kemudian pernah ajarkan sebuah kebaikan kepada dia. Dia yang hujat orang yang pernah mengajarkan sebuah kebaikan kepada dia. Makanya dimaskan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Antum harus ingat baik-baik ini. Ketika ada orang yang mengajarkan kebaikan kepada kita, jangan pernah lupakan itu. Walaupun mungkin yang hanya diajarkan kepada kita itu hanya huruf A. Jangan pernah lupakan itu. Dia pernah menanamkan suatu kebaikan kepada kita. Dan boleh jadi itulah kemudian ilmu yang senantiasa kita amalkan. Kita baca, dia dapat pahala enggak? Dapat. Maka jangan pernah kemudian kalau mau bilang adabnya, jangan pernah mengangkat suara kepada orang-orang yang seperti itu. Jarang murid yang bisa begini. Walaupun mungkin saja ada perbedaan-perbedaan, boleh, silakan. Tapi tetap hargai dia sebagai guru kita, dan kita punya adab kepada dia. Terima sekali ya kan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya bagaimana kemudian terus belajar dan terus belajar untuk memperbaiki akhlak yang ada pada diri kita ini. Mungkin demikian bisa kita sebutkan. Syukran ihtimamikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.